Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul dongeng, Tradisi Lemang Tapai Malam Kamisan dalam perspektif tentang budaya Melayu masyarakat Serawai oleh Purwanti Astuti. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk kita semua. Ke lapangan membala keledai, membawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya bercerita tentang tradisi Lemang Tapai Malam Kamisan. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Dalam sinopsis, tapai ketan dan lemang merupakan makanan tradisional masyarakat Kabupaten Sintang yang mayoritasnya dihuni suku Serawai. Uniknya di desa Masat, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, kedua kuliner khas ini justru menjadi pencari dan pengikat jodoh yang telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Setiap malam Kamis sudah tradisi masyarakat membuat lemang dan tapai ketan lalu dijual. Memakannya dicampur dengan gulai seperti ikan, sambal ayam, telur rebus, dan sebagainya. Momen ramainya pedagang berkumpul di tempat tersebut dimanfaatkan masyarakat setempat untuk berjualan lemang dan tapai ketan pada malam hari sebelum pasar dibuka. Desa yang biasanya sepi mendadak ramai oleh pendatang. Desa menjadi semarak dan meriah. Para pemuda yang kesehariannya sibuk bekerja di ladang dan kebun menjadikan malam yang meriah tersebut sebagai wadah hiburan atau refreshing dengan membeli lemang dan mencari jodoh. Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Selamat mendengarkan. Masyarakat suku Serawai memiliki tradisi lemang tapai malam Kamisan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka hingga sekarang. Tradisi ini dilakukan satu kali dalam satu minggu, yaitu malam Kamisan. Setiap malam Kamis, masyarakat di daerah Masat akan menjual lemang tapai untuk para bujang gadis, laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Dalam jual beli lemang tapai tersebut terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli, yaitu antara bujang gadis. Dan jika mereka merasa cocok, maka mereka akan berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Tapi sebelum menuju ke jenjang pernikahan, apabila bujang ingin berkenalan dengan si gadis, bujang harus ke rumah si gadis. Bujang harus merayu orang tuanya dengan bahasa yang halus atau perambah, dan harus merendahkan diri. Apabila bujang sudah mendapatkan hati sang orang tua, maka orang tua tersebut akan segera membangunkan anak gadisnya yang biasanya sudah terlebih dahulu mengintip dari balik kain pintu. Dan selepas si bujang pulang dari rumah si gadis, dan tiba-tiba terjadi pertengkaran antara si gadis dan orang tuanya, karena si gadis tidak suka si bujang datang ke rumahnya. Karena sifat si bujang sangat merayu kepada orang tuanya, maka pada malam itu, apabila mereka setuju, akan meneruskan hubungan mereka hingga ke pelaminan. Dan akhirnya, orang tuanya mengalah dengan bersikap tenang, kemudian mereka menyelesaikan masalahnya tersebut dengan tenang, dan bicara secara baik-baik dengan si gadis. Dan orang tuanya pun memberitahu kepada si bujang dengan bahasa yang sopan, menolak lamaran si bujang, karena si gadis sudah mempunyai bujang idaman yang lain. Gadis akan segera keluar apabila dia ada hati dengan tamunya. Tetapi apabila si gadis tidak tertarik pada si bujang, maka si gadis tidak akan keluar dari kamarnya. Maka pada malam itu, apabila mereka setuju, akan meneruskan hubungan mereka hingga ke pelaminan. Lemang tapai merupakan makanan khas suku Serawai. Lemang adalah beras ketan yang dimasak dengan santan dalam bambu muda. Bahan utamanya adalah beras ketan putih, santan kelapa, daun pandan, dan sedikit garam. Beras ketan dicuci sampai bersih dan dimasukkan ke dalam ruas bambu muda yang terlebih dahulu dilapisi dalamnya dengan daun pisang.
Kemudian baru dituangkan santan ke berasnya dan dibakar dengan bara api. Dijaga jangan sampai ruas bambu terbakar. Sedangkan tapai adalah tape beras ketan hitam yang dibuat dengan memfermentasikan beras ketan dengan ragi. Menurut Bapak Lukman Hamid, selaku Ketua BMA Kabupaten Sintang, pada awalnya hari Melembang hanya ada pada acara bimbingan makan sepagi, akad nikah dan tradisi malam gegerit. Bimbang makan sepagi merupakan acara bimbang adat yang menampilkan lemang tapai sebagai makanan khas yang diutamakan. Dan bimbang makan sepagi merupakan sebuah pelaksanaan termasuk besar tetapi banyak digunakan oleh masyarakat Serawai. Pada acara akad nikah, ahli rumah menyiapkan 20 batang lemang, 10 batang lemang diberikan kepada pembina adat dan 10 batang lemang lagi diberikan kepada pegawai KUA. Setelah kemudian dibacakan doa setelah akad nikah berakhir. Sedangkan pada tradisi malam gegerit, lemang tapai hanya diberikan kepada para gadis sebagai bukti bahwa mereka telah datang dan mengikuti acara malam gegerit. Pada malam gegerit ini, muda-mudi yang hadir dapat memilih pasangannya untuk diajak menari. Jika ada gadis yang tidak mendapatkan pasangan, akan ditemani oleh bujang inang. Malam ini dapat dikatakan sebagai ajang cari jodoh bagi muda-mudi. Bahkan, banyak muda-mudi yang rela datang dari luar daerah hanya untuk mengikuti tradisi malam gegerit. Namun, tradisi malam gegerit sekarang sudah mulai runtuh, dan para muda-mudi lebih banyak mengikuti tradisi lemang tapai malam Kamisan. Sama halnya dengan acara malam gegerit pada malam Kamisan, juga dapat disebut sebagai ajang cari jodoh. Sama seperti malam gegerit dan banyak muda-mudi yang datang dari berbagai daerah. Tetapi pada saat malam gegerit, acaranya lebih menekankan kepada tarian dan lemang tapai hanya dijadikan sebagai hadiah atau oleh-oleh bagi para gadis yang datang dari berbagai tempat. Sedangkan pada malam Kamisan, yang lebih mendominasi adalah lemang tapainya. Menurut Bapak Lesmasin selaku Seksi Seni dan Budaya BMA Kabupaten Sintang, zaman dahulu suku Serawai banyak kedatangan suku pendatang dari berbagai daerah seperti yang berasal dari Padang. Para masyarakat pendatang itu datang ke desa Masat untuk berdagang. Mereka datang ke kelurahan Masat ini untuk menjual barang yang mereka bawa. Para pedagang itu menjual barang yang mereka bawa di Pekan Masat. Pekan Masat adalah salah satu pekan tradisional yang ada di kelurahan Masat. Selama berada di Pekan Masat, pedagang-pedagang tersebut menginap di rumah penduduk yang ada di sana. Pada saat menginap di sana, para pedagang tersebut merasa bosan dengan makanan yang selalu mereka makan. Lalu mereka mencari jenis makanan yang baru untuk mereka makan. Karena itu mereka meminta masyarakat di daerah Pekan Masat untuk membuat makanan khas yang ada di daerah tersebut. Para penduduk di sana kemudian membuatkan mereka masakan lemang tapai. Karena menurut para pedagang, masakan lemang tapai itu enak. Para penduduk di Pekan Masat diminta untuk menjual lemang tapai. Pada mulanya mereka menjual lemang tapai setiap malam. Dengan berjalannya waktu, pedagang-pedagang itu tidak lagi menginap karena semakin majunya alat transportasi yang memudahkan para pedagang untuk pulang pergi ke daerahnya, sehingga tidak perlu menginap. Hal ini menyebabkan lemang tapai tidak dijual setiap malam hari. Namun penduduk di Pekan Masat tetap berjualan lemang tapai. Hanya saja mereka berjualan tidak setiap malam, melainkan hanya malam Kamisan saja. Dan sekaligus mereka mendapatkan persiapan dagangan mereka untuk keesokan harinya. Hal ini yang menjadi asal mula tradisi lemang tapai malam Kamisan. Pengaruh tradisi lemang tapai malam Kamisan terhadap sikap peduli sosial pada masyarakat di desa Masat. Tradisi ini sangat berpengaruh baik terhadap perkembangan sikap peduli sosial masyarakat desa Masat. Karena pada tradisi ini masyarakat Masat dapat lebih bersosialisasi dengan para pendatang dan pengunjung yang datang untuk mengikuti tradisi ini. Para masyarakat di desa Masat dapat lebih mengerti etika tata bahasa dalam berbicara dan lebih santun dalam bersikap. Dan mereka pun mendapat
mendapatkan tambahan wawasan tentang bahasa, budaya, dan teknologi dari wisatawan asing yang berkunjung. Karena dengan cara itu, mereka dapat lebih mudah bersosialisasi dengan para pengunjung yang datang ke sana. Hal ini dibuktikan dengan sangat ramahnya masyarakat Desa Masat, terutama para pedagang lemang tapai yang ada di Pekan Masat. Pengaruh tradisi lemang tapai malam Kamisan terhadap budaya yang ada di Desa Masat. Tradisi lemang tapai malam Kamisan yang memang sangat membawa pengaruh sangat baik bagi masyarakat suku Serawai, terutama masyarakat yang tinggal di Desa Masat, seperti pengaruh terhadap perkembangan tradisi dan budaya masyarakat Desa Masat. Karena lewat tradisi ini, budaya-budaya yang ada di Desa Masat mulai dikenal oleh masyarakat luar. Karena untuk mengikuti tradisi lemang tapai malam Kamisan ini, banyak masyarakat luar yang datang ke Pekan Masat. Dengan cara itulah, para penduduk di Desa Masat dapat mengenalkan budaya yang ada di daerahnya. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat luar juga dapat melestarikan salah satu budaya yang ada di suku Serawai dan tradisi lemang tapai malam Kamisan, menambahkan daftar kekayaan tradisi yang ada di suku Serawai. Alung, Angga, mau nanya, bagaimana cerita kok disebut lemang tapai malam Kamisan? Angga ada mendengarkan cerita mereka kakek tentang lemang tapai malam Kamisan. Itu asal mengasalnya udah ada zaman nenek moyang mereka dulu. Itu berbicara tentang perjodohan. Kalau sudah merasa suka sama suka, langsung melanjutkan ke pernikahan. Angga, iyalah Long, acara lemang tapai malam Kamisan tuh bagaimana Long? Along, acaranya tuh kita menjual lemang tapai malam Kamisan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Jadi kita harus berkenalan dulu dengan si perempuan itu. Angga, jadi laki-laki itu harus datang ke rumah si perempuan itu. Terus, si laki-laki tersebut harus merayu orang tuanya dengan bahasa yang halus dan merendahkan dirinya. Along, jadi kalau mendapatkan hati orang tuanya, maka orang tuanya membangunkan anak perempuannya yang biasanya udah duluan ngintip di belakang kain pintu. Angga, jadi perempuan itu langsung keluar kalau dia ada perasaan sama laki-laki itu. Along, iya, tapi kalau dia tidak mempunyai perasaan dengan laki-laki itu, maka dia tidak keluar dari kamarnya. Angga, oh, pada malam itu kalau perempuannya setuju akan meneruskan hingga ke pelaminan ya Long. Along, iyalah, jadi ceritanya sampai di sini aja yang Along tahu. Angga, iyalah Long, kalau gitu. Untuk apa jadi bujang, hidup sepi sendiri saja. Ingin hati bercerita panjang, cukup sekian, terima kasih. Buah pare, buah lakum. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.